Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas suatu program yang mungkin sangat membantu pekerjaan kita, yaitu program Octave. Program Octave ini sangat powerful dan dapat membantu banyak pekerjaan kita, sehingga saat ini program ini sangat populer. Kemudian bagi yang sudah mempelajari MATLAB misalnya, maka program ini sangat menyerupai MATLAB, tetapi dibandingkan dengan MATLAB yang harus punya lisensi untuk menggunakannya, program ini adalah berupa free software sehingga kita bebas mengunduhnya dan menggunakannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan program-program yang sudah ada sebelumnya seperti Fortran, maka bagi yang pernah mengenal Fortran dan pernah menggunakannya, maka kita tahu bahwa di dalam Fortran format data yang digunakan sangat ketat sehingga bagi sebagian pengguna ini merupakan permasalahan tersendiri. Kemudian tadi saya sudah menyinggung program MATLAB. Program MATLAB ini mudah digunakan, banyak juga toolbox yang sudah dibuat, tetapi karena ini adalah program komersial, maka untuk menggunakan MATLAB maka kita perlu lisensi dan itu saya kira tidak semua orang mempunyainya, terutama bagi mahasiswa. Untuk itu dalam kesempatan ini kita akan membahas suatu program yang dinamakan program Octave. Sebetulnya ada program lain yang juga merupakan free software atau open source, yaitu FreeMate, Scilab, dan yang lainnya lagi. Tetapi dalam kesempatan ini kita khusus akan membahas program Octave. Nah, untuk program Octave kita dapat mengunduhnya di alamat ini. Kemudian untuk program FreeMate dapat mengunduhnya di alamat ini. Nah, apabila kita jalankan program FreeMate, maka akan ditampilkan layar seperti ini, sedangkan program Octave akan ditampilkan layar seperti ini. Nah, program Octave saat ini semakin populer karena dari artikel yang dibahas di sini, yang membandingkan antara MATLAB, Octave, FreeMate, dan program yang lain, ternyata program Octave mempunyai kelebihan dibandingkan FreeMate, Scilab, dan yang lainnya. Dan program Octave sangat menyerupai MATLAB, sehingga juga sama mudah digunakan. Nah, tentu untuk mendapatkan program Octave kita perlu mendownload program tersebut. Jadi kita ketikkan misalnya di sini Octave, kemudian enter. Kemudian di sini ada GNU Octave, klik di sini. Kemudian kita pilih download. Kemudian kita pilih software yang sesuai dengan spesifikasi komputer kita. Umumnya sekarang adalah Windows 64 bit sehingga kita download ini. Klik di sini. Kemudian kita tunggu sebentar. Kita simpan misal di suatu tempat yang kita inginkan, kemudian akan di-download. Karena saya sudah mendownloadnya, maka ini saya cancel. Nah, apabila program Octave sudah di-download, maka kita bisa menggunakannya. Jadi untuk menjalankannya di sini ada icon untuk program Octave, klik di sini sehingga kemudian akan ditampilkan Windows seperti yang tadi sudah saya tampilkan. Misal kita akan menggunakan program Octave ini sebagai kalkulator. Misal kita akan menghitung 8 kali 9 dikurangi 2, misal. Jadi ini sebagai kalkulator, maka hasilnya ditampilkan di sana. Tetapi sebetulnya kemampuan Octave seperti MATLAB juga, yaitu untuk operasi matriks. Misal saya mempunyai matriks A yang berukuran 2 kali 2, misalnya elemennya adalah 2, 3, kemudian ini baris pertama, kemudian titik koma artinya ganti baris, kemudian 4, 6 misal, kemudian enter. Nah, itu adalah hasilnya. Kemudian saya mempunyai matriks B, misal matriks B, ukurannya sama, 2 kali 2, misal elemennya adalah 1, 2, 5, kemudian 8. Nah, ini adalah matriks B. Misal saya ingin mendapatkan matriks yang merupakan penjumlahan dari A ditambah B, misal suatu matriks C sama dengan A ditambah B, maka hasilnya ditunjukkan di sana langsung. Kemudian juga misal saya mempunyai matriks D yang merupakan pengurangan A dikurangi B, misal, maka hasilnya seperti itu. Demikian juga kita dengan mudah dapat mengalihkan matriks tersebut, misal tadi A dan B
masing-masing matriks 2 kali 2. Misal kita ingin mengalihkan A dikalikan B, kemudian hasilnya disimpan di dalam matriks E, maka E sama dengan A kali B. Kemudian hasilnya ditampilkan seperti itu. Hal lain, misal kita ingin mendapatkan determinan suatu matriks, misal matriks A, saya panggil kembali matriks A, itu. Kemudian kita ingin mendapatkan determinan matriks A, misal kita simpan dalam suatu matriks AD, determinan kita gunakan keyword yang dipunyai oleh Octave, itu det, kemudian A, maka hasilnya ditampilkan determinan dari A, yaitu 2 kali 6, 12 dikurangi 3 kali 4 sama dengan 0. Kemudian juga kita bisa menggunakan fungsi inverse, yaitu misal AI sama dengan inverse dari A, jadi keywordnya ada INV A, maka akan ditampilkan hasil di sana. Jadi dalam hal ini matriks A, jadi A, karena determinannya tadi 0, jadi tidak dihasilkan atau tidak ada inverse-nya. Kemudian misal kita mempunyai matriks A yang lain, ya kita sembarang ya. Jadi 2, 3 saya ganti elemennya, misal 4, 5 misal ya. Kemudian kembali AI gitu ya. Inverse A, INV A, maka hasilnya adalah demikian. Kemudian kalau A saya kalikan dengan AI, maka akan diperoleh matriks identitas, di mana diagonal utama bernilai 1. Ya, seperti itu. Nah, saya kira fungsi inverse ini dapat digunakan untuk penyelesaian persamaan linear. Misal saya mempunyai persamaan linear A kali X sama dengan Y misalnya. Jadi misal ini sebagai contoh, saya tulis demikian. Jadi saya mempunyai matriks A, nanti akan saya kalikan dengan X, misalnya suatu vektor, begitu ya. Hasilnya adalah Y, di mana kita sering menjumpai masalah ini dalam analisis numerik untuk penyelesaian persamaan linear misalnya. Kemudian ini tanda persen, artinya ini hanya sebagai komentar, tidak akan diproses hitungannya, jadi hanya sebagai catatan begitu. Jadi misal matriks A adalah 4, 3, kemudian baris kedua ada 3, 6, begitu. Kemudian Y-nya misal adalah Y-nya adalah 10 dan 15. Misal saya akan menghitung vektor X, jadi dari persamaan A kali X sama dengan Y, A-nya adalah ini, X-nya yang harus kita cari, berarti ada dua komponen, X1 dan X2, Y-nya adalah ini. Jadi dengan mudah kita dapatkan X sama dengan inverse A dikalikan dengan Y, sehingga kita dapatkan X. Nah, selain dengan inverse, untuk penyelesaian persamaan linear simultan, kita juga dapat menggunakan operator yang dipunyai dalam Octave, yaitu backslash. Misal, saya ingin mendapatkan yang sama ya, jadi kita ganti variabelnya misal Z, kemudian A, backslash Y. Jadi ini sama seperti Y dibagi A, tetapi dalam bentuk matriks, sehingga hasilnya sama dengan X ya, 1, 2. Atau X sama dengan, jadi kalau tadi kita menggunakan inverse, kita misalnya sekarang menggunakan operator backslash ini, jadi A backslash Y. Kemudian kita dapatkan hasil yang sama. Nah, saya kira itu beberapa kemampuan yang dipunyai oleh Octave. Tentu banyak kemampuan yang lain yang dipunyai Octave yang dapat kita gunakan. Saya kira ini hanya sebagai pengenalan, Anda bisa mempelajarinya dalam buku-buku yang ada di internet ataupun dari manual yang ada dalam Octave. Kemudian kemampuan Octave adalah kita dapat membuat fungsi ataupun program yang dapat dijalankan dengan mudah dalam Octave. Misal kita akan membuat fungsi yang sederhana sebagai contoh, yaitu fungsi untuk menghitung luas 4 persegi panjang. Untuk itu kita akan menggunakan editor, kita kembali ke sini, jadi kita klik editor di sini. Jadi kita pilih yang bagian editor di sini, sehingga kalau itu diklik, maka kita akan ditampilkan hasil ini. Kemudian misal
kita akan membuat fungsi yang dapat menghitung luas 4 persegi panjang. Jadi keywordnya adalah function. Kemudian misal outputnya adalah A. Kemudian misal nama fungsinya kita beri nama luas 1. Inputnya adalah lebar dan panjangnya B dan H. Dan kita enter, kemudian rumus untuk A adalah A sama dengan B kali H. Kemudian kita tutup end function. Nah, kita simpan file ini. Nah, sekarang saya sudah mempunyai suatu fungsi luas 1 namanya yang dapat digunakan untuk menghitung luas 4 persegi panjang. Jadi kita gunakan atau kita kembali ke command window. Tapi untuk dapat memanggil program itu, maka current directory harus disesuaikan dengan tempat di mana program itu berada. Jadi ini saya ganti ke sana. Jadi tadi di bahan kuliah untuk tempat saya, kemudian ASMM, kemudian latihan. Jadi di sini select, kemudian kita lihat ini ada fungsi yang baru saja kita tulis. Jadi sekarang kita dapat menggunakan fungsi ini. Jadi misal saya akan menghitung suatu bidang tanah 4 persegi panjang dengan lebar 20 meter, panjang 50 meter misalnya. Jadi A1 misal kita gunakan fungsinya luas 1. Tentu saja ini fungsi yang sangat sederhana hanya sebagai contoh. Jadi lebarnya 20, panjangnya 50. Kemudian kita enter. Nah, ini mengapa ada dua nilai, yaitu A1000, A1 1000. Jadi A1 adalah luas yang kita panggil dari perintah ini. Kemudian A ini adalah yang tadi yang terdapat di dalam fungsi luas 1. Sehingga apabila kita tidak ingin menampilkan ini A, maka pada function tadi akhir perintah untuk luas A kita beri tanda titik koma. Jadi kita kembali ke editor di sini, maka di sini kita beri tanda titik koma. Kita simpan kembali file save file. Kemudian kita kembali ke command window dan kita panggil luas yang sama. A1 luas 1. A1 luas 1 dengan input B20, H50, maka sekarang kita dapatkan A1. Jadi A tidak ditampilkan karena tadi di fungsi untuk menghitung luas 1 kita beri tanda titik koma. Kemudian misal saya mempunyai bidang tanah yang lain, yaitu A2, misal dengan lebar 15, panjangnya 30. Jadi kita gunakan fungsi yang sama, luas 1, panjang 15, kemudian lebarnya 30, panjangnya 30. Jadi hasilnya ada 450. Nah, saya kira itu adalah salah satu kelebihan dari Octave. Jadi kita dengan mudah dapat membuat suatu fungsi ataupun program yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita punyai. Tentu saja contoh yang ini adalah contoh yang sangat sederhana. Kita dapat membuat fungsi ataupun program yang kompleks, misalnya untuk menghitung kapasitas balok beton bertulang, kapasitas kolom, ataupun untuk keperluan lain. Nah, saya juga membuat program-program kecil untuk analisis struktur yang didasarkan pada metode kekakuan. Fungsi-fungsi tersebut dapat kita buat dalam Octave dan dapat kita gunakan untuk melakukan analisis struktur. Baik, saya kira itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga tutorial ini ada manfaatnya bagi kita semua.